Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada malam hari ini kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 hingga yang ke-20. Dan yang akan menjadi renungan pada malam hari ini kita akan mengambil dari ayat yang ke-19. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak kami bisa meluangkan waktu di malam hari ini untuk datang bersekutu dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus bagi kami, agar kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan kebenaran firman. Amin. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 akan menjadi renungan kita di malam hari ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, melainkan kamu bukan milik kamu sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tidak seorang pun suka apabila rumahnya itu kotor dan berantakan. Itulah sebabnya kita berusaha selalu untuk menjaga kebersihan rumah setiap hari, mulai dari menyapu, mengepel, merapikan, dan lain sebagainya. Supaya rumah kita itu selalu terlihat dalam keadaan bersih, rapi, dan terawat baik. Jika ada orang yang dengan sengaja mengotori rumah kita, tanpa sengaja kita pun pasti akan menegurnya. Yesus marah besar ketika melihat bait suci telah dikotori dan disalahgunakan oleh orang-orang untuk berdagang. Yesus pun mengusir orang-orang yang berjual beli, meja-meja penukar uang, dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, serta tidak memperbolehkan orang untuk membawa barang-barang melintasi halaman bait suci tersebut. Kita dapat membaca juga di dalam Markus 11 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Bait suci adalah tempat yang sangat sakral, tempat di mana hadirat Tuhan melawat umatnya, dan tempat umat bersekutu dan berdoa, bukan sarang penyamun. Begitu pula Rasul Paulus memperingatkan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu pula kita dimateraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, sehingga tubuh kita menjadi bait Roh Kudus. Karena tubuh ini adalah bait Roh Kudus, maka kita harus benar-benar menjaga kebersihannya. Dan bagaimana supaya Roh Kudus merasa betah tinggal di dalam kita? Tetapi seringkali kita mengotori bait Roh Kudus dan bahkan merusaknya dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Karena itu, janganlah kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini kepada dosa
untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, melainkan kita menyerahkan anggota-anggota tubuh untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuh. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan di malam hari ini, Rasul Paulus dengan sangat-sangat jelas mengatakan bahwa ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, ketika kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka disitulah Roh Kudus akan hadir di dalam hati kita. Oleh karena itu, ketika Roh Kudus sudah hadir dalam hati kita, maka disitulah kita harus menjaga hati kita dengan baik. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam hati kita. Demikian juga Tuhan Yesus sangat marah ketika orang berdagang di halaman bait suci. Kenapa? Karena Tuhan katakan bahwa disitulah tempat berkumpulnya orang untuk bersekutu. Disitulah Tuhan akan hadir. Demikian juga apabila Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kita, maka otomatis hadirat Tuhan itu akan selalu hadir dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus berusaha menjaga, membersihkan hati kita. Karena Roh Kudus akan hadir dalam hati kita. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan di malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Ajarkanlah kepada kami untuk bisa menjaga hati kami. Ketika kami mengaku Engkau Tuhan, maka disitulah Roh Kudus hadir, tinggal dalam hati kami. Dan pasti hadirat Tuhan akan selalu ada dengan kami. Ajarkan kepada kami untuk setia, untuk tidak berbuat hal-hal yang menduakan hati Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu di malam hari. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh kami serahkan kebenaran firman-Mu di malam hari. Kiranya kebenaran firman-Mu juga akan mengajarkan kepada kami untuk bisa mengaplikasikan kebenaran firman-Mu di malam hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa yang ada di dalam